وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Nurisa, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, segala nikmat dan karunia Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari yang berbahagia ini, tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita kembali akan melanjutkan jemaah sekalian bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab yang penuh dengan faedah, itu kitab Adabul Mufrad karangan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan kita sudah masuk pada bab 156. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab man madaha fi syi'r. Fadala Ustaz Zaid wafaqahullah falyaqra' lana hadzal hadis. Nah, hadis 142. Wajadta ya Ustaz? قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج. هنا هذا في ضعيف، di dhaifnya, di tempat yang dhaifnya. Tempat dhaifnya. Ini hadisnya dhaif. Syukran. Ratus 52 342 apa? Jad. Nah. Bab man madaha fi syi'r. Ayo. Anil Aswad ibn Sari qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad madahtu Allah bimahamida wa mida wa iyyaka faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamda faj'altu anshuruhu fasta'dana rajulun riwalun aslam فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكت فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فقلت من هذا الذي سكتني له له قال هذا رجل لا يحب الباطل. Nah,
Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan sebuah bab man madaha fi syair. Bab siapa yang memuji dengan syair. Syair adalah bait-bait atau perkataan yang disusun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab terdahulu, dan biasanya dia memiliki irama. Biasanya memiliki irama, yang irama tersebut ada sekitar 16, bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Yang pertama membuat sebuah pengukuran serta penyusunan syair-syair Arab. Ada sebuah ilmu yang berkaitan dengan syair yang dikarang oleh beliau, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan beliau adalah seorang Sunni. Itu ada 16 kaidah. Dan syair ini sangat disenangi dulu oleh bangsa Arab karena susunan katanya yang tersusun rapi dan yang mendengarnya akan mendapatkan kesejukan sebagaimana orang-orang sekarang mendengarkan nyanyian jemaah. Tapi syair bangsa Arab lebih dalam maknanya, lebih dalam maknanya. Dan biasanya terkadang mereka mengucapkan syair atau syair untuk memuji salah seorang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tidak pandai bersyair, karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, orang-orang yang banyak mengucapkan syair itu biasanya hanya pintar berbicara, tapi tidak pandai mengamalkan. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghaul, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang banyak bersajak, ya, bersyair, yang kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka menyebutkan syair itu hanya pintar berkata, dan mereka diikuti kebanyakan oleh orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang bermaksiat itu menyukai syair. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka hanya pintar menyusun sebuah perkataan tapi tidak mau mengamalkannya. Mereka sendiri tidak mengerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala para penyair yang beriman dan berbuat kebajikan. Wa dzakarullaha katsira, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya. Wa antasaru min ba'di ma dzulimu, dan mereka menolong orang-orang yang terdolimi dari kaum muslimin. Ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang pintar membuat syair. Di antaranya Hasan Ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, yang syairnya mampu menggetarkan orang-orang kafir disebabkan pandainya beliau radhiyallahu taala anhu bersyair.
Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari yang menyebutkan kepada kita apakah diperbolehkan seseorang memuji orang lain dengan syair, dengan syair. Maka beliau meriwayatkan sebuah hadis, qala hadatsana Muhammadun, ini Muhammad adalah Imam Bukhari. Jadi dari nusakhnya yang menulis kitab Adabul Mufrad ini, karena hadatsana Muhammad ini maksudnya Imam Bukhari. Qala hadatsana Hajjaj ibn Minhal, qala hadatsana Muhammad ibn Salamah. Beliau adalah seorang imam yang thiqah. An Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrah al-Aswad ibn Sari. Para ulama menyebutkan tentang Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an, guru dari Hamad bin Salamah, adalah seorang yang dhaif. Maka Allah Ta'ala alam, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah dari Aswad ibn Sari, itu seorang sahabat Rasulullah SAW, Aswad ibn Sari, dan beliau adalah seorang yang pandai juga bersyair selain Hasan ibn Thabit. Qala ataitu Nabi SAW faqul, aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, qad madahtullaha bi mahamida wa bidah wa iyyak. Wahai Rasulullah, aku telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian. Wa iyyaka, dan juga memuji engkau ya Rasulullah. Faqala ama inna rabbaka yuhibbul hamd. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh Tuhanmu mencintai pujian. Faja'altu unshiduhu, maka aku mulai membuat syair, mengucapkan syair. Fastadan rajulun tiwalun asla, maka ada seorang yang tinggi asla, yaitu yang botak bagian depannya, jamaah, botak bagian depannya, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam uskut. Ketika yang datang Umar bin Khattab, maka Nabi mengatakan kepada Al-Aswad, diamlah engkau. Fadakhal, maka Umar masuk. Fatakallama sa'atan thumma kharaja, bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar, kemudian keluar. Fa ansyadtuhu, maka kemudian aku bersyair untuknya, itu Umar bin Khattab. Tsumma ja'ani fasakkatani tsumma kharaja. Ketika aku memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka dia membuatku juga diam. Tsumma kharaja, kemudian keluar. Fa ala dzalika marrataini aw thalatha, maka dia melakukannya kepadaku 2 kali atau 3 kali. Faqultu man hadzal ladzi sakkatani lah? Qala hadza rajulun la yuhibbul batil. Aku bertanya kepada Nabi SAW, kenapa orang itu tidak mau mendengar syairku? Suruh aku terus diam. Maka Nabi SAW mengatakan, orang ini tidak menyukai kebatilan. Orang ini tidak menyukai kebatilan. Maksudnya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya masih rahmat Allah Subhanahu wa taala, asal ini pada asalnya dhaif. Tapi kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, ringkasan dari hadis ini atau penggalan dari hadis yang awal
itu merupakan hadis yang sahih. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad juga Abu Nuaim fil hilyah itu Hilyatul Auliya, tapi dari jalan yang lainnya, dari jalan Ma'mar bin Bakar As-Sa'di, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Zuhri, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Aswad ibn Sari. Maka riwayat ini menjadi hasan kalau seandainya bagian awalnya, yaitu perkataan Aswad ibn Sari, madahtuka wa madahtullah, sampai aku memuji engkau ya Rasulullah dan juga aku memuji Allahu Azza wa Jalla. Adapun kisah yang selanjutnya itu adalah kisah yang dhaif. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan seseorang itu mengucapkan syair, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui Aswad ibn Sari ini pintar dalam membuat syair, dan syairnya tidak ada yang menyelisihi syariat, yaitu ketika memuji Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperbolehkan seorang mengucapkan syair kalau seandainya isinya itu baik. Dan perlu diketahui syair tidak memakai alat musik, dia hanya susunan kata jamaah sekalian, susunan kata. Yang dilarang jamaah sekalian sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seorang memperbanyak syair. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, kalau terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kesahihannya, seorang itu memperbanyak mengucapkan syair tidak lebih baik daripada seorang yang memperbanyak mulutnya dengan memakan kotoran jemaah. Ini sebuah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu berlebihan dalam bersyair. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian, bahwasanya yang tercela seseorang itu berlebihan dalam memuji dengan syair. Di antaranya jika salah seorang dari penyair yang membacakan syair di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fiyya nabiyyun ya'lamu ma fi qadi, itu penggalan syair, dan di sisi saya atau wafina, di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi pada keesokan hari. Maka mendengar syair tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau seandainya syair tersebut mengandung sesuatu yang berlebihan di dalam memuji seseorang, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan Nabi mengetahui hal yang gaib pada keesokan harinya, ini merupakan sebuah kesalahan, karena yang mengetahui hal yang gaib adalah Allahu Azza wa Jalla.
Dari athar ini atau dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ima'un ila karahati sina'ati syi'r wa ittikhadhihi kasban bil mati wa dzab li'annahu la manfa'ata fihi wa la tahsila li amril akhirah. Di sini ada sebuah isyarat tentang dimakruhkan seseorang membuat syair kemudian dijadikannya sebagai mata pencaharian untuk memberikan pujian atau mencela seseorang hingga dia mendapatkan uang, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyair di kalangan raja. Misalnya ketika ada para penyair, raja itu ingin memperdengarkan, dan setelah mendengarkan syairnya biasanya dikasih imbalan jawab. Ini merupakan sesuatu yang tercela. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Itu juga tidak menjadikan seseorang mendapatkan perkara untuk mengingat negeri akhir. Wa kullu lazzatin tamna'u lazzatal akhirah fa hiya batilah. Dan setiap kelezatan yang menahan atau yang membatasi kelezatan negeri akhirat, maka itu merupakan sebuah kebatilan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Umar bin Khattab tidak menyukai kebatilan. Hanya Umar bin Khattab sangat keras kalau seandainya melihat jamaah keburukan. Beliau adalah orang yang paling tegas, orang yang paling keras saat melihat ada keburukan di hadapan, dan tidak pernah takut orang yang mencela dirinya. Wala yakhafu laumata laim. Adalah sifat yang sangat mulia dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau tegas, beliau tegak di atas kebenaran dan tanpa pernah melihat orang-orang yang ada di sekeliling. Dan ini dikenal dalam wataknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, itu beberapa faedah. Selanjutnya fadhal Ustaz. باب إيقاع الشاعر إذا خاف شره. عن عبد الله بن نجير بن عمران بن حسين الخزاعي عن أبيه قال حدثني أبي نجير أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه فقيل له تعطي شاعرا فقال أبقي على إرضي. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan sebuah bab i'ta'u syair idza khafa syarrah. Bab seorang penyair yang mengucapkan sebuah syair ketika berlindung dari keburukan seseorang. Kata Muhammad Al-Imam Bukhari qala hadatsana Ali, ini Ali Al-Madini, Ali bin Abdullah Al-Madini, guru dari Imam Bukhari, seorang yang thiqah. Qala hadatsani Zaid ibn Hubab qala hadatsana Yusuf bin Abdullah ibn Zaid ibn Imran ibn Husain Al-Khuzai qala hadatsani Abi, yaitu Nujaid. Nujaid bin Imran ibn Husain adalah seorang yang tidak dikenal dalam meriwayatkan hadis. Dia seorang yang majhul. Maka athar ini adalah athar yang dhaif. Anna syairan jaa ila Imran ibn Husain fa'atahu. Rasanya ada salah seorang syair
atau penyair yang datang kepada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'atahu, maka Imran bin Husain memberikan kepadanya uang atau sedekah ya, ketika datang kepada Imran bin Husain. Faqila lahu tu'ti syairan, katakan kepada Imran bin Husain, engkau memberi seorang penyair harta. Faqala ubki ala irdi, maka Imran bin Husain mengatakan, aku memberikannya agar dia tidak mengucapkan ucapan buruk kepadaku dengan syairnya, dengan syair. Dan tapi asar ini adalah asar yang dhaif, asar dari Imran bin Husain. Dan jamaah sekalian, orang Arab ketika seseorang mencelanya dengan syair itu lebih membuat dia merasa kecil, jamaah, merasa benar-benar dihinakan, jamaah. Karena zaman dahulu syair ini sangat berharga di tengah-tengah bangsa Arab. Maka ketika ada seorang penyair yang menghina dia dengan syair, itu kalau menurut kita jamaah benar-benar sangat terhina sekali. Dan Imran bin Husain memberikan kepada penyair tersebut uang agar tidak mencela Imran bin Husain dengan syairnya. Dan tapi Allah Ta'ala alam, asar ini adalah asar yang dhaif. Nah, bab yang selanjutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini hadisnya yang sahih, berarti lihat di hadis yang sahihnya. Seperti nah, bab la turqi musadiqaka bima yashukku alaih. Bab la turqi musadiqaka bima yashukku alaih. An Muhammad ibn Sirin qala kanu yaquluna la tukrim sadiqaka bima yashukku alaih. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan sebuah bab la tukrim sadiqaka bima yashukku alaih. Bab yang ingin dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, jangan engkau membalas apa yang telah diberikan oleh saudaramu yang membuat dirinya merasa berat untuk membalasnya, jamaah. Dan ini merupakan bab yang menunjukkan kepada kita, terkadang seorang, terutama di kalangan bangsa Arab, jamaah sekalian, ketika dia mendapatkan hadiah, biasanya mereka malu kalau seandainya tidak membalasnya dengan hadiah yang serupa, bahkan lebih baik. Dan bab ini menjelaskan kepada kita, jangan engkau berlebihan dalam memberikan kepada saudaramu atau kepada temanmu hingga membuat dia berfikir untuk membalas hadiah yang kau berikan dan membuat dia berat dalam melakukan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan athar dari Muhammad. Ini Muhammad maksudnya Muhammad bin Sirin, dan beliau adalah seorang tabi'in. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Mu'adz qala hadatsana Ibnu Aun, ini Abdullah bin Aun, an Muhammad ibn Sirin qala kanu yaquluna la tuqrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Dahulu mereka mengatakan, maksudnya kalau dahulu para tabi'in mengatakan, dahulu mereka berarti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tuqrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Dahulu mereka mengatakan, jangan engkau terlalu berlebihan memuliakan temanmu hingga membuat dia berat
atau membuat dia susah untuk membalas apa yang telah engkau berikan kepadanya. Dan asar ini adalah asar yang sahih insyaallah ta'ala. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mengikuti Nabi SAW. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Nabi SAW itu menerima hadiah tetapi beliau membalasnya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya haji mumpung jamaah, ketika dapat hadiah Masya Allah senang, tapi mereka berusaha untuk membalas hadiah yang telah diberikan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang-orang maka hendaknya dia balas. Fa illam yajid ma yajzihi falyuthni alaihi. Wa fi riwayatin fa illam tajidu fad'uhu lahu hatta yu'lam an qad kafa'tumu. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membalasnya, maka hendaknya dia memuji kebaikan. Dalam riwayat yang lain, berdoa untuknya sampai dia merasa telah membalas apa yang diberikan kepadanya. Dan ini adalah sifat seorang muslim. Ketika mendapatkan hadiah, dia berusaha untuk membalasnya semampu. Kalau seandainya tidak memiliki yang bisa dia lakukan untuk membalas kebaikan kawannya tersebut, maka dia memuji kawannya tentang kebaikannya di antara orang lain misalnya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. Adapun asar ini ingin menunjukkan bahwasanya ketika kita memberikan kemuliaan atau memberikan hadiah kepada saudara kita, maka jangan terlalu berlebihan. Karena di zaman dahulu orang-orang saleh sangat ingin ketika diberikan kepadanya hadiah, mereka ingin membalasnya. Dan ternyata mereka tidak memiliki apa-apa, akan sulit untuk membalas apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan ini adalah asar yang sangat indah yang menunjukkan tentang akhlaknya para ulama salaf terdahulu. Bagaimana katakan oleh Al-Imam Ahmad ya, saat anaknya bertanya, Abdullah, wahai ayah, kenapa engkau setiap sujud tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Muhammad? Maksudnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kata Al-Imam Ahmad, wahai anakku, sungguh Muhammad ini guruku, itu seperti matahari yang menyinari dunia ini. Hanya ketika Sufyan bin Uyainah mencela Imam Ahmad ya, wahai Ahmad, kenapa engkau tidak mencari hadis-hadis yang ali, hadis yang tinggi, dan engkau lebih memilih majlisnya siapa? Muhammad. Maksudnya majlisnya Imam Syafi'i. Maka kata Imam Ahmad, kalau seandainya aku tidak mendapatkan sanad yang ali, aku bisa mendapatkan sanad yang nazil. Sanad yang ali itu antara dirinya dengan Nabi SAW hanya beberapa orang, atau kalau sanad yang nazil adalah sanad yang antara dengan dirinya dan Nabi SAW lebih banyak orang. Maka kata Imam Ahmad, kalau seandainya aku tidak mendapatkan sanad ali, aku bisa mendapatkan sanad yang nazil. Tapi kalau seandainya aku kehilangan majlisnya Muhammad bin Syafi'i, maka aku tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak. Karena jasanya siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap Al-Imam Ahmad. Nah, sudah masuk waktu isya jamaah. Kita dengar azan isya terlebih dahulu. Fadhol. Maaf.
Alhamdulillah, wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Syekh Muhammad Ruslan hafizallahu taala menyebutkan di sini, wa inna ma yusaru ila hadha liman syaqqat alaihi al-mukafatul maddiyah wa ajaza anha. Wa rubbama taqarrara al-ikram min syakhsin li akhihi wa kana al-akharu faqira. Fa dawamul ikrami wa dawamul mubalaghati fihi yuqi'uhu fil hal. Yang semakna dengan perkataan ini adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan keadaan yang baik dalam masalah hartanya, ketika sering diberikan kebaikan dari salah seorang saudaranya sesama muslim, sedangkan orang ini adalah seorang yang fakir, maka ketika terus diberikan hal tersebut membuat dia tidak enak. Dia tidak bisa membalasnya. Wa tuqi'uhu fi syu'uri bit taksir amama man akrahu, dan membuat seorang yang fakir ini merasa rendah, ya, merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan orang yang telah memberikannya banyak sekali kebaikan. Wa yu'ayyidu hadza nahyun Nabi SAW an takallufi lidhaif. Dan yang menguatkan azar ini adalah larangan Nabi SAW untuk terlalu berlebihan di dalam memuliakan tamu. Sebenarnya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallafal mudifa ma laysa indana. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk tidak berlebihan dalam memuliakan tamu yang tidak kita miliki. Wa an nuqaddima ilaihi ma kana hadira, dan kita menyajikan apa yang ada di dalam rumah kita. Tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi tamu yang datang kepada kita dia adalah seorang yang fakir atau yang tidak memiliki kelebihan harta. Saat kita menjamunya dengan berlebihan, dia akan merasa tidak mampu untuk membalas kebaikan kita. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada faedah yang indah juga dari beliau, bahwasanya bayanu riayatil asdiqa wa irahatihim wa mudaratihim. Di antara akhlak yang baik adalah menjaga perasaan kawannya, menjaga perasaan kawan, karena sejatinya sedekah itu antudkhila ala sadiqika ma yasurruhu wa yufrihu wa la yashukku alaihi. Sejatinya sedekah itu memasukkan ke dalam hati kawannya kebahagiaan dan kesenangan, dan jangan membuat dia susah. Fala ta'ti bi syai'in illa sadiqika takunu fihi masyaqqatun alaihi fatakuna qad asa'ta ilaihi wa anta turidul ihsan. Maka ketika engkau terlalu berlebihan memberikan kepada kawanmu, akan membuat dia tidak enak, jamaah. Ini berlaku di zaman kapan? Zaman dahulu, jamaah. Kalau zaman sekarang haji mumpung bener gak kebanyakan. Oh, kalau dikasih sekalian aja. Kasih 100.000 datang lagi, malah pengennya yang lebih banyak. Tapi zaman dulu jamaah malu, mereka merasa tidak enak kalau seandainya terus-terus diberikan kebaikan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Nah, satu lagi babnya, Zaid, bab ziarah. Bab ziarah. Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza 'ada ar-rajulu athahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa qalla mashaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Utsman, dari Abdullah ibn Mubarak, dari Hamad ibn Salam, dari Abu Sinan Asy-Syami, dari Utsman ibn Abi Saudah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sini ada rawi Abu Sinan Asy-Syami.
namanya Isa ibnu Sinan, dan beliau adalah layyinul hadis. Hadisnya yang lemah, kan tapi ada riwayat yang menguatkannya hingga menjadi hasan insyaallah taala, hasan li ghairihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu juga Imam Tirmizi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Oh, ini hadisnya Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, qala Allahu lah, tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Nabi SAW bersabda, ketika seseorang itu menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ada ini maknanya seorang sedang sakit, kemudian dia jenguk jamaah. Itu dalam bahasa Arab ada nama, atau sebutannya ada. Auzarahu, atau mengunjunginya. Jadi bukan karena sakit, hanya ingin berkunjung untuk menemui saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, tibta, engkau adalah seorang yang baik, wa taba mamsyaka, dan sangat baik pula langkah kakimu, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau akan mendapatkan satu rumah di surga. Nah, hadisnya adalah hadis yang hasan insyaallah taala. Dari hadis ini jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya keutamaan berziarah, saling mengunjungi jamaah antara sesama muslim. Atau seseorang sakit kemudian dia pun kunjungi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi orang tersebut rumah di surga. Rumah di surga. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, bawwa'ahu Allahu manzilan askanahu iyyahu wal maba'atul manzil, wal makna hayyatu minha bihadhil iyadah aw tilka ziyarah manzilatan azimatan wa martabatan jasimah. Siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu mengunjungi orang yang sakit atau berziarah, hanya ingin bertemu dengan saudaranya, maka Allah akan siapkan rumah yang besar dan juga kedudukan yang tinggi. Fa inna idkhalas sururi ala qalbil mu'min ajruhu 'adzim. Karena memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin adalah apa? Adalah pahala yang besar. Wa thawabuhu jalil, la siyama wal iyadatu fiha mau'izatun wa ibrah wa tadhkiratun wa tanbihun ala niyamis sihhati wal haya wa fiha raf'ul humumi az-zaidah. Karena seorang yang dikunjungi oleh saudaranya atau bahkan dia sedang sakit kemudian dikunjungi, akan sangat disenangi jamaah sekalian oleh orang yang dikunjungi, bahkan membuat dia semangat untuk sehat. Karena biasanya ketika datang akan motivasi, akan memberikan doa, dan ini merupakan sebuah amalan yang agung. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya fadlu ziyarah bainal ikhwah, keutamaan berziarah sesama ikhwah. Dengan berziarah akan mempererat hubungan persaudaraan. Benar gak jemaah? Dengan sering ketemu akan menghilangkan prasangka. Benar gak jemaah? Kadang ikhwan, ketika kita tidak berziarah, tidak bertemu, akan muncul prasangka, fulan udah mulai sombong atau gimana. Tapi ketika bertemu akan hilang, dan akan semakin erat persaudaraan ketika saling mengunjungi. Makanya pahalanya besar. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran sa'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Ketika seseorang
dia menyediakan waktu jamaah, atau bahkan dia mengeluarkan uang untuk mengunjungi saudaranya hanya untuk bertemu jamaah. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dia rumah di surga. Ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hanya karena berziarah, ingin bertemu dengan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran kalamullahi lil abdi alal haqiqah ikhbarun bima adda lahu fil jannah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada hambanya dengan bicara yang hakiki. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah berjamaah? Bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan huruf sebagaimana manusia berbicara. Bahkan bicaranya Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, bukan perkataan kelompok-kelompok yang sesat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicaranya dengan pembicaraan hati atau kalamun nafsi. Berarti sama aja mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan bisu. Karena orang yang berbicara tapi tidak keluar suaranya dan tidak ada hurufnya berarti siapa? Orang yang bisu. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabir. Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan bicaranya dengan hakikat, dengan sesuatu yang hakiki. Dengan suara dan huruf sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Masih ada satu hadis lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.